Pemerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum Pas Pampres Praka RM rupanya tak hanya dialami oleh Imam Mashkur 25 tahun, pria asal Biren Aceh yang kini tewas. Pada April 2023 silam, seorang warga Aceh bernama ZL yang berusia 33 tahun, rupanya juga pernah menjadi korban dari Praka RM. ZL menjadi korban bersama 4 rekannya yang lainnya. Tepat 2 hari sebelum Lebaran Idul Fitri pada April 2023 lalu, ZF diculik pada siang hari saat ia sedang berjualan di tokonya di wilayah Bekasi, Jawa Barat. ZF mengaku kala itu didatangi oleh 4 orang, yang mana satu di antaranya adalah Praka RM yang menggunakan baju polisi dilengkapi senjata api. Sementara 3 rekan RM saat itu hanya mengenakan kemeja putih saja. Mereka menggunakan masker saat melakukan aksi kejahatan tersebut. ZF mengatakan modus yang digunakan para pelaku sama dengan yang dialami oleh korban Imam Mashkur. Para pelaku mengaku sebagai aparat kepolisian dari kepolisian daerah atau Polda. ZF juga mengatakan Praka RMCS saat itu menjarah isi laci tokonya hingga barang-barang berharga lain. Saat itulah kemudian ZF diarak ke dalam mobil dan tak berselang lama mobil tersebut berhenti. ZF dan warga Aceh lainnya ini yang berada di dalam mobil langsung diminta membuka baju dan tidur di bagasi belakang. ZF bersama 4 orang lainnya diminta berdesak-desakan di bagasi belakang mobil. Saat itulah mereka satu persatu dipanggil ke bagasi tengah mobil untuk bernegosiasi dan mengalami penyiksaan. Praka RMCS mengancam kalau tak ingin cacat harus membayar 30 juta rupiah. ZF mengatakan saat bernegosiasi itulah Praka RM melecut punggung mereka dengan kabel listrik. Di saat seluruh badan sudah luka-luka, permintaan uang yang awalnya 30 juta rupiah lantas dikurangi menjadi 20 juta rupiah. ZF lalu diperintahkan menghubungi temannya untuk meminta uang dengan jumlah sesuai keinginan Praka RM. ZF mengaku dirinya saat itu dilepaskan oleh Praka RMCS pada pukul 2 dini hari. Mereka diturunkan di pintu tol keluar terminal Kampung Rambutan karena tak memiliki uang sepeser pun. ZF juga lantas mendatangi Alfamart, meminta tolong agar dipesankan Grab dan dibayar saat sampai di rumah. ZF mengaku sangat trauma dengan kejadian tersebut. Lebih lanjut, ZF juga mengatakan pemerasan dan penculikan terhadapnya diduga terkait bisnis obat tramadol miliknya. ZF mengaku saat itu juga menjual tramadol termasuk 3 orang lainnya yang ditangkap bersamanya. Penganiayaan yang dialami oleh Imam Mashkur juga diakui ZF kemungkinan besar tak jauh berbeda dengan penganiayaan berat yang dialaminya. Dalam kasus penganiayaan yang dialami oleh Imam Mashkur, ada pula satu korban yang juga diculik namun kemudian dilepaskan. Izin, tadi saya menjawab pertanyaan wartawan. Mereka ini semua satu angkatan, yang mereka juga latar belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama jenis di Jakarta, yang sama-sama berada di Jakarta, sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, rencana untuk menculikan dan pemerasannya itu memang dari kelompok orang yang sama, dan mereka tidak mengenal secara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Berarti sebelumnya tidak saling kenal? Dia tidak saling kenal, tapi tahu komunikan yang korban ini adalah berasal dari Aceh. Komunitas orang-orang Aceh di tempat itu apa kegiatannya mereka tahu, sehingga mereka melakukan tindakan tersebut. Komunitas orang penjual kosmetik. Pak, apakah udah ditemukan dari penyidikan awal ini obat ilegalnya itu yang seperti apa gitu jenisnya atau nah, ini masih dalam pendalaman lagi. Kalau daftar obat J itu kan macam-macam, G itu kan macam-macam. Nah, kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya, karena itu masih dalam tahap penyidikan. Polda pun juga masih dalam pendalaman juga dalam masalah itu. Sejauh ini sudah berapa saksi kemudian dari mana saja? Saksi yang kami periksa jumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang
kemudian berusaha mengambil korban. Tapi sebelumnya warga sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada 3 orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan pemerasan ini menjadi korban. Ada satu juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang satu dilepas di sekitar tol Cikeas di sekitar tol Cikeas itu dia dilepas karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya sudah susah. Nah, karena ketakutannya kira korban yang satu dilepas. Nah, itu juga kita periksa sebagai saksi. Untuk korban yang satu ini yang fotonya sempat viral itu Pak, yang pundaknya banyak. Itu bukan. Itu hoax. Itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Oh, berarti yang video viral jadi konfirmasi dari pihak pundaknya si Cuti itu bukan korban ya? Bukan. Itu bukan salah satu dari saksi maupun korban. Boleh minta foto-foto tersangkanya nggak? Bisa. Ini korban tersangka atas nama Prakaji. Ini proses pemeriksaannya. Ini pemeriksaan Praka RM. Ini Praka HS. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.